Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsara Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pewaris perjuangan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, berapa banyak manusia hari ini berlari mengejar kesejahteraan, mengejar kemakmuran dari kota ke kota, dari pekerjaan ke pekerjaan, dari mimpi ke mimpi. Tapi di ujung perjalanan masih saja terasa hampa. Manusia sering mencari kesejahteraan di luar dirinya, di antara tumpukan harta, jabatan, atau pengakuan dunia. Mereka lupa satu hal, bahwa kesejahteraan sejati tidak dimulai dari tumpukan harta, tidak lahir dari kenyamanan fisik, tapi dari pengakuan yang paling dalam bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kesejahteraan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika hati ini tenang dalam keyakinan bahwa segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak bermula dari luar, melainkan dari pengakuan terdalam bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Az-Zariyat 56. Inilah fondasi kehidupan. Inilah tauhid. Pijakan pertama yang menegakkan seluruh bangunan kesejahteraan manusia. Tanpa tauhid, segala bentuk kemakmuran hanyalah fata morgana. Tapi dengan tauhid, bahkan dalam keterbatasan, kita menemukan kelapangan yang tak terukur. Inilah tauhid, inti dari kehidupan, sumber keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tauhid bukan hanya konsep teologis, ia adalah pusat gravitasi seluruh tatanan kesejahteraan Islam. Ketika manusia menegakkan tauhid, ia menemukan makna hidup, arah amal, dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli di dunia. Tauhid
berasal dari kata wahada yuwahidu yang berarti menyatukan. Tauhid berarti menyatukan seluruh aspek kehidupan di bawah kehendak Allah. Bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menghidupkan maknanya dalam seluruh bidang ibadah, muamalah, ekonomi, politik, bahkan ekologi. Tauhid bukan hanya kalimat yang diucapkan, ia adalah kesaksian hidup. Ia adalah keputusan batin untuk menyerahkan seluruh kehidupan di bawah kehendak dan ridho ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid bukan hanya di masjid, ia harus ada, hadir di pasar, di kantor, di rumah, di ruang-ruang tempat manusia menakar nilai dan mengambil keputusan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Dengan tauhid kita sadar hidup ini bukan panggung kemegahan, tapi ladang ujian untuk menunjukkan kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah mereka yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya lapang oleh rasa syukur, sebab di sanalah letak kesejahteraan sejati. Cukup bersama Allah, tenang karena tauhid. Dengan tauhid manusia memahami bahwa hidup bukan sekadar perjalanan mencari kenikmatan, tetapi ujian untuk membuktikan kualitas amal dalam pengabdian. Maka kesejahteraan dalam Islam bukanlah kemapanan material, melainkan kestabilan spiritual yang menuntun manusia untuk hidup bermakna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1054. Inilah kesejahteraan sejati, bukan kemewahan, tapi kecukupan yang disertai oleh rasa cukup, rasa syukur, dan rasa keberimanan yang tangguh dan tinggi. Saudaraku, ketahuilah bahwa semua sistem dalam Islam, zakat, infak, keadilan sosial, bahkan kepemimpinan, semuanya berpangkal, semuanya lahir dari akar yang satu, tauhid.
Tauhid menegaskan bahwa semua kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid mengajarkan tidak ada kepemilikan mutlak selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Baqarah 284. Artinya manusia hanyalah khalifah, bukan pemilik mutlak. Dari sinilah lahir prinsip amanah, tanggung jawab sosial, dan keadilan distribusi. Zakat bukan sekadar pajak agama, tetapi pernyataan iman bahwa harta bukan milik kita dan kebahagiaan hakiki bukan di genggaman kita, melainkan di kelapangan hati. Maka ketika seorang memberi zakat, ia tidak sedang kehilangan, tapi ia menegaskan keimanannya. Sedekah bukan pengurangan, tetapi pengakuan bahwa kita hanyalah penjaga sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Saudaraku, ketika kita menafkahkan sebagian harta kita, kita sedang menumbuhkan pohon berkah yang akarnya menembus bumi dan daunnya menjulang ke langit. Tauhid menanamkan keberanian untuk berbagi, sebab yang memberi rezeki bukan manusia, tetapi Allah Ar-Razzaq yang memberi tanpa batas. Tauhid melahirkan keberanian untuk berbagi, sebab kita yakin bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah semata. Tauhid juga mengajarkan keseimbangan, bahwa dunia ini bukan musuh akhirat, tetapi jembatan menuju ke sana. Dalam pandangan tauhid, dunia bukan lawan akhirat. Dunia adalah ladang amal, bukan tujuan. Wabtaghi fima attaqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabkhil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya, Islam tidak melarang manusia menjadi kaya, tetapi menuntut agar kekayaan itu tidak melupakan kepada sang pemberi dan kepada sesama. Kita bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk beribadah. Kita berjuang bukan untuk menimbun, tapi untuk memberi manfaat. Tauhid mengajarkan harmoni, bekerja keras, berproduksi, menebar manfaat, tapi tetap menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keseimbangan ini. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Lihatlah burung, saudaraku, ia tidak menyimpan, tidak menimbun, namun tidak merasa resah sedikit pun, tapi ia yakin pada janji Tuhannya. Begitulah kesejahteraan yang lahir dari tauhid. Tenang dalam usaha, damai dalam takdir, cukup dalam hati. Tauhid membebaskan manusia dari kecemasan ekonomi, karena yang ia cari bukan semata-mata harta, tetapi ridho ilahi. Yang ia kejar bukan angka, tapi yang ia kejar adalah berkah. Pada akhirnya, kesejahteraan yang tidak bertumpu pada tauhid akan rapuh. Ia bisa tinggi, tapi hampa. Ia bisa gemerlap, tapi tanpa arah. Kesejahteraan tanpa tauhid adalah seperti fata morgana. Ia mungkin memberi kenyamanan, tetapi itu hanya sesaat dan tidak akan menenangkan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah kesejahteraan yang sejati, ketenangan batin di bawah naungan keimanan. Tauhid menyatukan seluruh makna hidup. Kerja menjadi ibadah,
rezeki menjadi amanah, dan ujian menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Inilah puncak dari kesejahteraan, ketenangan batin karena iman. Ingat baik-baik, tauhid menyatukan segalanya. Kerja menjadi ibadah, rezeki menjadi amanah, dan ujian menjadi kesempatan untuk mendekat kepadanya. Saudaraku, bangunlah kehidupan ini di atas fondasi tauhid, karena ketika tauhid tegak, maka segala hal yang lain akan menemukan tempatnya. Maka marilah kita meneguhkan kembali fondasi kesejahteraan kita, bukan pada sistem ekonomi, bukan pada kekuasaan, tetapi pada tauhid, fondasi yang tak tergoyahkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalullahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak 2-3. Tauhid adalah sumber ketenangan di tengah badai. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya dunia. Dialah fondasi dari segala kesejahteraan, karena semua nikmat, semua rezeki, semua kebahagiaan kembali pada satu sumber, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesejahteraan sejati adalah ketika hati bergantung hanya pada Allah dan tangan bekerja untuk menebar manfaat bagi sesama. Itulah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara pengabdian dan kemakmuran. Itulah tauhid sebagai fondasi kesejahteraan. Kita tutup episode 20 ini dengan tagline: kesejahteraan sejati bukanlah ketika tangan menggenggam dunia, tapi ketika hati bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama
dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Dan perjalanan ini belum selesai. Kita akan melangkah ke bagian penting berikutnya. Khilafah Insaniyah, amanah manusia di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.